Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi pada psikologi perkembangan anak. Seperti apa materinya? Penasaran kan? Silahkan simak video berikut ini. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu teori-teori psikologi perkembangan. Kalian tahu nggak sih apa itu psikologi? Nah, di sini saya akan kasih tahu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik untuk mengenal segala macam gejalanya maupun proses ataupun latar belakangnya. Sedangkan psikologi perkembangan anak yaitu ilmu yang khusus mempelajari tentang tingkah laku individu seorang anak. Jadi, teori pembelajaran tadi dapat diimplikasikan di pembelajaran di kelas, seperti anak dapat belajar dengan mengamati tingkah laku orang lain di sekitarnya, seperti tingkah laku gurunya dan tingkah laku teman sekelasnya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang karakteristik perkembangan fisik dan kognitif pada anak. Kalian tahu nggak apa sih perbedaan antara perkembangan fisik dan perkembangan kognitif? Nah, di sini saya akan kasih tahu. Jadi teman-teman, perkembangan fisik itu melalui fase-fase, yaitu masa usia prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan mahasiswa. Sedangkan perkembangan kognitif melalui beberapa tahap seperti perkembangan sensorik, motorik, dan pra-operasional. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang karakteristik perkembangan sosial dan kepribadian seorang anak. Pengembangan kepribadian anak meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek jasmani, yang kedua, aspek intelektual, dan yang ketiga, aspek rohani atau kejiwaan. Nah, lalu apa sih perbedaan dari 3 ini? Yang pertama, aspek jasmani merupakan persiapan dan pembentukan. Jadi ini adalah aspek awal, tahap awal. Dan yang kedua, aspek intelektual merupakan penyadaran, pembudayaan, dan pengajaran. Sedangkan aspek rohani merupakan keterbukaan, kemandirian, dan pengendalian diri. Nah, jadi teman-teman, pembentukan kepribadian anak itu terjadi secara berangsur-angsur, bukan hanya sekali, namun akan terjadi beberapa kali. Setiap pribadi berkembang terus-menerus dari masa bayi sampai dia meninggal. Pembahasan selanjutnya yaitu gangguan-gangguan perkembangan pada anak usia SD atau MI. Ada banyak gangguan perkembangan pada anak, seperti gangguan pada pertumbuhannya, gangguan pada penglihatan dan pendengarannya, gangguan pada tumbuh dan berat badannya, dan gangguan pada gizinya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam pola asuh orang tua dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Nah, di sini kita akan bahas tentang 4 macam pola asuh yang diterapkan oleh masing-masing orang tua. Bentuk-bentuk pola asuh itu adalah yang pertama pola asuh otoriter, yang kedua ada pola asuh demokrasi, yang ketiga ada pola asuh penelantaran, dan yang keempat ada pola asuh permisif. Perilaku orang tua itu sangat berpengaruh terhadap munculnya problematika kejiwaan seorang anak yang dapat menimbulkan rasa takut, rasa tidak percaya diri, dan tidak mandiri pada diri seorang anak. Nah, adapun perilaku tersebut yang harus dihindari oleh orang tua, yang pertama overprotective, yang kedua lepas kontrol, yang ketiga tidak peduli, yang keempat terlalu memanjakan anak, yang kelima terlalu keras, dan yang terakhir adalah terlalu pilih kasih. Bahasan yang selanjutnya yaitu perubahan proses perkembangan anak usia SD atau MI setelah mendapatkan pembelajaran di sekolah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil belajar seorang anak. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang anak tersebut. Misalnya keadaannya lagi kurang baik, atau dia kurang sehat, atau dia memiliki gangguan kejiwaan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, misalnya kondisi lingkungan, kondisi keluarga, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya.
Dan yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yaitu suatu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi atau metode yang digunakan saat pembelajaran di kelas. Bahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor pendukung perkembangan potensi anak usia SD atau MI. Ada beberapa hal yang penting untuk mengembangkan potensi diri bagi siswa dengan mengikuti kegiatan bermanfaat di luar akademik. Misalnya yang pertama, dengan memberikan kepercayaan diri bagi siswa, yaitu memberikan kepercayaan kepada mereka mengikuti program ekstrakurikuler di luar sekolah. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka bahwa bergaul dan mencari relasi itu perlu, dengan mengajarkan kepada mereka berteman dengan siapa saja untuk menambah pengalaman dan pertemanan mereka. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perkembangan kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, apa sih perbedaan antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik itu? Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan atau teknologi. Adapun kecerdasan afektif adalah kecerdasan yang meliputi atas sikap, perkembangan penghargaan, nilai, emosi, dan karakter diri. Nah, adapun kecerdasan psikomotorik adalah kecerdasan yang berkaitan dengan keterampilan seorang anak. Menurut saya, pola asuh yang efektif diterapkan oleh orang tua kepada anaknya yaitu pola asuh positif. Kenapa jadi saya memilih pola asuh ini? Karena pola asuh ini mengacu kepada diskusi antara orang tua dengan anak. Jadi di sini anak-anak ikut andil dalam mengambil keputusan. Saya beri contoh, misalnya seorang anak ingin melanjutkan sekolah, tetapi dia bingung dan tidak tahu mana sekolah yang terbaik untuk dia. Lalu dia meminta saran kepada orang tuanya, sehingga orang tua tersebut memberikan saran yang positif kepada anak, dan anak tersebut disuruh untuk memilih di antara saran-saran yang dipilihkan oleh orang tuanya tadi. Nah, jadi dengan pola asuh positif ini, anak-anak dilatih untuk belajar mengambil keputusan, belajar untuk dewasa, sehingga tidak melulu harus mutlak dia mendapat keputusan dari orang tuanya, tapi dia juga bisa mengambil keputusan dengan sendiri. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi psikologi perkembangan anak. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam video ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.